Jemaah, yang paling bisa untuk mengkonfirmasi bahwa kasih tidak terpatahkan, itu yang paling bisa mengkonfirmasi adalah ibu-ibu. Siapa? Siapa? Ibu-ibu. Saya mau tanya ibu-ibu, tolong jawab jujur. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal, ibu. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, bahkan suami saja tidak menolong. Ibu sakit melahirkan di ruang bersalin, suami hanya dari luar kamar bersalin, dia taruh tangan di kepala baru dia bilang, Yesus, paling hanya. Sudah bilang Yesus lagi, dia sambil bayangkan, kira-kira ini anak muka mau ikut siapa ini? Paling banyak. Men. Anak-anak. Di sini tidak ada anak-anak. Anak-anak. Waktu kamu baru lahir, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu menangis. Betul kok tidak? Nangis. Ada, anak-anak. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak. Di jam 3 subuh masih ada orang tua begini-begini di depan. Betul kok tidak? Bahkan di tengah-tengah sempoyongan tidak bisa tidur itu, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari. Tapi jangan persoalkan itu. Hei anak-anak, saya mau kasih tahu, waktu kamu lahir, kamu tidak bisa bicara. Betul atau tidak? Atau siapa punya anak yang lahir, dia lahir langsung bilang, yes. Orang tua ajar anak-anak bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika dia mulai SMP, SMA, kuliah, sudah lancar bicara. Suka bicara dengan orang tua? Mereka lebih suka bicara dengan? Sekarang saya mau tanya, orang tua, anak lahir tidak tahu bicara, kita ajar bicara, sudah bisa bicara, lebih suka bicara dengan orang lain daripada yang kita. Pertanyaan terakhir, kenapa mau kasih makan itu manusia-manusia? Kenapa mau kasih makan mereka? Padahal tidak mau bicara dengan kita. Sama-sama 1, 2, 3, kasih tidak terpatahkan. Amin. Anak-anak, waktu kamu lahir, kamu tidak bisa jalan. Betul atau tidak? Atau siapa punya anak yang lahir, dia lahir langsung bilang, putar ke kiri. Orang tua ajar anak jalan. Betul atau tidak? Pegang di tangan, baru mulai. Te. Sudah SMP, SMA, kuliah. Lebih suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan? Kenapa tidak suruh teman kasih makan orang? Sama-sama 1, 2, 3, kasih tidak terpatahkan. Jemaat, orang tua itu untuk kepentingan anak-anak dia bisa bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah, biar orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang berutang demi anak-anak mereka sekolah. Amin. Yang kirim dorang sekolah di Jakarta dorang tidak pernah telepon itu. Telepon hanya pada waktu. Oh paham ya. Paham sekali itu. Jam 5 subuh pagi-pagi buta. Tinining, tinining, tinining. Shalom mama. Kenapa? Mama ada baik-baik. Kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Dia punya mama langsung bilang, kakak mau berapa bilang, mau berapa. To the point nah. Men. Tapi tetap kirim atau tidak? Kenapa mau kirim? Kasih tidak Amin. Orang tua besarkan kita dari timur.
Tidak pernah pergi lihat orang tua. Online berjam-jam. Tidak pernah telepon orang tua di kampung. Tapi kalau orang tua meninggal di kampung, dia telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Men. Jemaah, saya mau kasih tahu. Orang tua seringkali menahan lapar. Yang penting anak-anaknya makan. Amin. Amin. Mereka melahirkan anak 4, 5, 6 orang. Hari ini mereka tinggal sendiri di kampung. Waktu kita pilek, orang tua tidak pernah pakai tisu. Betul? Pakai apa? Betul? Mereka tidak pernah pakai sarung tangan ketika kita buang air besar. Hari ini ketika orang tua ada di kursi roda, ada anak kandung urus. Ada anak kandung urus. Izin saya bertanya. Berapa saudara? Saudara kandung berapa orang? 2. Ibu berapa saudara kandung? 4. Berapa saudara kandung? Orang tua, mama itu bisa lahirkan kita 5 orang, 4 orang. Tidak pernah titip di mana-mana. Tapi 4-5 orang anak yang sudah sukses bisa titip dia punya mama di panti jompo. Yang sudah titip atau rencana titip, batalkan segera. Karena hari ini kita titip dorang, besok-besok anak-anak titip kita. Apa yang kamu tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan perbuat. Saya mau kasih tahu. Orang tua bisa besarkan kamu 4 orang. Bisa. Tapi kamu 4 orang yang sukses, belum tentu bisa urus 1 mama. Belum tentu. Tanpa kasih, saudara tidak bisa mengurus dia. Begini baru sengaja sedih-sedih. Tanpa kasih yang begitu, yang dimulai dari rumah, tidak bisa. Tapi saya bilang kepada saudara demi nama Tuhan, jemaat, kenapa di rumah kacau? Kenapa di persekutuan kacau? Karena banyak orang bersekutu dari dirinya saja.